Ya musik. Musik itu. Ready. Ya, atur diri. Kami boleh tahu di mana. Anda boleh tahu binasa Singapura. Lecet, lebih Nicola, kecuali tetap karena masing-masing. Selamat datang kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Selatan beserta rombongan di bumi Nenek Malmo. Kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan, yang kami hormati unsur Forkopimda, yang kami hormati rombongan DPW PAN Sulawesi Selatan, yang kami hormati Ketua dan Pengurus DPW PAN Kabupaten Sedendren Rapang, yang kami hormati ketua-ketua partai yang sempat hadir, yang kami hormati para undangan. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم. Hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya sejenak mari kita bersama menundukkan kepala seraya mengangkat kedua belah tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in ya Rahmanir Rahim. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina wa maulana wa habibana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia bersatu.
amanat bangsa menuju cita-cita bersama, menyongsong masa depan yang bahagia bagi Indonesia. Bangun Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. Bangun Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Mereka bersama tegak semua untuk membangun negeri kita. Ayo serempak maju serempak untuk menggapai cita mulia. Engkau bagai matahari bangsa, pancarkan sinar tanah berdiri, tumbuhkan kehidupan demokrasi untuk Indonesia. Engkau pengemban amanat bangsa menuju cita-cita bersama, menyongsong masa depan yang bahagia bagi Indonesia. Bangun Partai Amanat Nasional, tegakkan keadilan bagi semua. Bangun Partai Amanat Nasional, ciptakan kehidupan yang sejahtera. Mereka bersama tegak semua untuk membangun dunia. Hadirin disilakan duduk kembali. Laporan Ketua Panitia. Sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati saudaraku Ketua DPD DPW PAN Sulawesi Selatan beserta rombongan yang sempat hadir, Pak Sekretaris Pandi Jamal, ada juga dari DPR Provinsi, Pak Irfan, Pak Muslimin Bando, serta yang dari Tekalar. Yang saya hormati dan Ramil 1420 Kabupaten Sidrap yang saya hormati Bapak Kapolres Sidrap atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan partai politik Kabupaten Sidrap yang sempat hadir, Ketua Golkar, juga anggota DPRD Provinsi, ada juga dari P3, anggota DPRD Kabupaten Sidene Rapan, ya, yang saya hormati Ketua KPU yang sempat hadir, para pimpinan wilayah, yang saya hormati Camat Baranti, yang saya hormati para DPC PAN se-Kabupaten Sidene Rapang, serta hadirin yang saya hormati. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat hingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pelantikan pengurus DPD PAN Kabupaten Sidene Rapang periode 2020-2025. Kemudian selawat dan salam kita tumpahkan kehadiran Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang Islamiyah. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih kepada panitia peserta seluruh pihak yang telah membantu demi terlaksananya acara dengan baik. Ucapan terima kasih pula kami aturkan kepada Ketua DPW PAN Sulsel dan jajarannya beserta para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir dalam undangan ini. Mohon izin Pak Ketua serta hadirin yang kami hormati, alasan dari pemilihan Kecamatan Baranti sebagai lokasi acara karena kami dari pengurus DPD PAN Kabupaten Sidrap ingin memberikan warna baru dan kancah politik di Kabupaten Sidrap. Ketua DPD beserta hadirin yang kami hormati, anggaran pada acara ini bersumber dari anggota DPRD Kabupaten Sidrap dari Partai Amanat Nasional dengan estimasi kurang lebih 100 dari berbagai unsur dan 11 kecamatan. Kami sebagai panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pada acara ini terdapat banyak kekurangan baik dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan pelantikan yang terkesan sangat sederhana ini. Sekali lagi, saya atas nama panitia mohon maaf dan semoga kami dapat memperbaiki kekurangan tersebut di kemudian hari. Baiklah, mungkin ucapan sekian
sambutan yang kami dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat dan garis miring A garis miring KU 2021. Tahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidendel Rapan. Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional telah menyimpan dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya memutuskan dan menetapkan keputusan tentang pengesahan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidendel Rapan. Pertama, mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidendel Rapan periode 2020-2025 dengan nama-nama dan susunan pengurus sebagaimana terlampir. Kedua, skor sebentar. Secara insentif dan berkelanjutan serta mempercepat program suksesi kepemimpinan partai melalui muscap dan musran di setiap eselon Dewan Pimpinan Partai agar terlaksana dengan lancar, tertib, dan aman. Yang kedua, wajib melaksanakan musyawarah cabang dan musyawarah ranting selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak tanggal surat keputusan ini diterbitkan. Yang ketiga, melakukan supervisi dan pembinaan kepada DPC dan DPR Partai Amanat Nasional se-Kabupaten Sidendel Rapan untuk menyusun dan menetapkan program kerja partai periode 2020-2025 secara terkoordinasi dan sistematis. 4. Menata sistem pengelolaan administrasi, kesekretariatan, dan keuangan Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sidendel Rapan untuk mendukung kinerja partai beserta penyusunan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan peraturan partai dan perundang-undangan yang berlaku. Melaksanakan program penanganan pemilu 2024 dan menyampaikan laporan perkembangan pencapaian secara periodik kepada DPP PAN
6. Menjaga nama baik partai, menegakkan disiplin organisasi, dan mengembangkan persentase kader dalam kegiatan kepartaian sehingga PAN di Kabupaten Sidendreng Rapang dapat tumbuh dan berkembang menjadi partai yang maju dan memenangkan pemilu 2024. Yang ketujuh, melaksanakan tugas, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab dengan semangat juang yang tinggi, profesional, adil, menjunjung tinggi transparansi dan kerjasama dalam mengelola organisasi Partai Amanat Nasional di Kabupaten Sidendreng Rapang. Ketiga, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada DPD PAN Kabupaten Sidendreng Rapang dan DPW PAN Provinsi Sulawesi Selatan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanat. Keempat, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2025. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan Ketua Umum, Edi Suparno Sekretaris Jenderal. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sidendreng Rapang periode 2020-2025. Pertama, Majelis Penasehat Partai Daerah, Ketua Andi Ilham Hamid. Berdiri. Oh, dia ada di belakang. Sekretaris Haji Padlan Ube. Ada? Ya, lanjut. Anggota ABSPI. Ya. Wakil Ketua Haji Bahar Balulu SH. Wakil Ketua Gunawan SE. Wakil Ketua Ahwadi. Wakil Ketua Hasnawiyah. Wakil Ketua Muslimin SE. Wakil Ketua ST Aisyah. Wakil Ketua Kiblayanti. Wakil Ketua Saharudin SAG. Wakil Ketua Haji Amiluddin. Sekretaris Muhammad Syukur ST. Wakil Sekretaris Rusdi. Wakil Sekretaris Haja Siti Nasria. Wakil Sekretaris Sudarman. Wakil Sekretaris Zulkarnain. Wakil Sekretaris Haryani Gunawan. Wakil Sekretaris Suryaningsih. Wakil Sekretaris Suudi. Wakil Sekretaris Herman. Wakil Sekretaris Rahmah. Wakil Sekretaris Ahmad Nasir. Wakil Sekretaris Musri Makulasa.
Wakil Sekretaris Rofi Yansah, Wakil Sekretaris Ahmad Kodong, Wakil Sekretaris Ikra Yatni, Andi Dewi Sartika Indah, Wakil Bendahara Surah, Wakil Bendahara Cenceng, Badan-badan pengembangan organisasi dan keanggotaan, Ketua Haji Bahar Balulu, Sekretaris Haji Rusdi, Bendahara Ketua Gunawan SE, Sekretaris Haja Siti Nasria, Pemenang Pemilu Ketua Ahwadi, Sekretaris Sudarman, Penelitian dan Pengembangan Hanawiyah, dan Sekretaris Sukarnain, SIP, Sekretaris Mustri Matpulau. Pengembangan Pemuda dan Olahraga, M. Akbar Rofiansah. Pengembangan Buruh Tani dan Nelayan, Lahasan Ahmad Kodong. Pengembangan pemberdayaan organisasi mitra dan organisasi otonom, Ketua ST Aisyah, Sekretaris Reski Amalia. Bendera memasuki ruangan pelantikan. Dimohon kesediaan kepada Bapak Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan untuk melantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melantik saudara-saudaraku sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanah Nasional Kabupaten Sidengeng-Rapang periode 2020-2025, saya mengingatkan bahwa saudaraku akan mengucapkan janji yang merupakan komitmen pribadi kepada partai, bangsa, dan negara. Saudaraku harus berjanji dan melaksanakan janji itu. Nah, pertanyaannya, apakah saudara
bersedia mengucapkan janji? Ulangi. Apakah saudaraku bersedia mengucapkan janji? Ikuti kata-kata saya. Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dia mau baca ini. Saya ulangi. Apakah saudaraku bersedia mengucapkan janji? Ikuti kata-kata saya. Dengan menyebut nama Allah Tuhan Yang Maha Esa dan dengan penuh kesadaran diri sebagai pengemban amanah partai, maka dengan ini kami berjanji. 1. Menjalankan semua tugas dan kewajiban sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanah Nasional Kabupaten Sideng Renggapang periode 2020-2025 dengan sepenuh hati dan semangat juang yang tinggi. 2. Mematuhi dan melaksanakan platform anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan serta kebijakan partai dengan segala tenaga, jujur, adil dan bijaksana, serta setia pada cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia. Senantiasa memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, kemajuan, dan keadilan sosial berdasarkan moral agama, kemanusiaan, dan kemajemukan. 4. Mendahulukan kepentingan rakyat, bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dalam setiap langkah dan perjuangan melalui Partai Amanah Nasional. 5. Berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga nama baik Partai Amanah Nasional semoga Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan ke jalan yang benar dalam setiap tindakan kami. Demikian saya nyatakan, saudaraku sudah sah. Penyerahan Pataka PAN oleh Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Sideng Renggapang.
Dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pelantikan oleh Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan dan Ketua DPD PAN Kabupaten Sidenren Rapang. Penandatanganan berita acara pelantikan Sidenren Rapang. Penyerahan SK oleh Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan kepada Ketua DPD PAN Kabupaten Sidenren Rapang. Mohon izin kami lanjutkan untuk sesi foto bersama. Mohon izin untuk tetap di tempat untuk melakukan sesi foto bersama. Mohon izin kami undang untuk unsur Forkopimda atau yang mewakili. Mohon izin untuk ketua-ketua partai yang sempat hadir untuk melakukan sesi foto bersama. Yang telah dilantik dimohon agar kembali ke tempat. Selanjutnya, sambutan Ketua DPD PAN Kabupaten Sidenren Rapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati saudaraku Ketua DPW, Sekretaris DPW, beserta jajarannya, hadir juga anggota DPR Provinsi, yaitu Pak Arifin Bando, dan ada juga Pak Andi Irfan, ya. Terus yang saya hormati Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Pak Dandim atau yang mewakili, yang saya hormati Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati para pimpinan partai yang sempat hadir pada hari ini, terus yang saya hormati para pengurus DPD dan DPC yang telah dilantik tadi barusan ini. Jadi yang pertama-tama saya ingin mengajak hadirin untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayatnya kita bisa berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliau kita mendapatkan suatu tuntunan ajaran, tuntunan kehidupan
yang insya Allah ketika kita menjalankan benar, yang insya Allah juga akan mendapatkan suatu keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jadi selaku ketua terpilih yang mewakili rekan-rekan pengurus mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah membantu atas terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Kami juga sebagai atas nama pengurus DPD PAN Sidrap mengucapkan terima kasih kepada DPW dan Ketua DPW dan Sekretaris DPW beserta rombongan atas amanah yang diberikan kepada kami sebagai pengurus periode 2020-2025. Jadi mohon izin Pak Ketua beserta hadirin, saya cuma melaporkan bahwa dalam struktur organisasi ini Pak Ketua kurang lebih 70% orang baru, ya. Jadi terus terdiri dari kaum milenial atau anak muda, ya, berbasis Android, ya, supaya lebih mudah. Nah, dan itu saya rasakan Pak Ketua, ketika saya koordinasi DPC tinggal WA aja mereka datang, alhamdulillah datang semua. Seperti itu Pak Ketua. Tidak perlu kita ke Pituri AC kemana, ya. Terus mereka memiliki etos kerja yang sangat tinggi dan tentu tidak mengabaikan kesenioran partai, tetap menjunjung kesenioran partai walaupun ya mungkin lebih kencang daripada yang senior. Ketua dan Sekretaris DPW yang beserta rombongan, beserta hadirin yang saya hormati, saya juga melaporkan terkait verifikasi parpol. Ya, kantor kami sekarang Pak Ketua sudah bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Sudah berapa kali kita lakukan Zoom dengan DPD, DPP. Ya, terus terkait pembentukan DPC Pak Ketua, alhamdulillah 100% terbentuk. 11 kecamatan. Itu berkat teman-teman yang giat ya mencari. Itu saya bilang tadi, ya terutama DPC Pak Ketua rata-rata muda. Hampir dikatakan 10 kecamatan muda semua, ketua, bendahara, sekretaris dan anggotanya. Ya. Mungkin ya kita saya berpikir segmennya bisa digali di situ, makanya kami sama teman-teman yang lain segmen anak mudanya yang milenialnya. Ya. Terus pada forum ini mungkin tidak salah, saya ingin menyampaikan harapan teman-teman pengurus yang terpilih untuk bagaimana arah kebijakan Pemda yang strategis ya sifat strategis. Pengurus DPD PAN ini yang terbentuk insya Allah maksimal mendukung sepanjang pro rakyat, sepanjang kepentingan masyarakat, dan untuk kepentingan kemajuan Sidendin Harapan semakin terdepan. Ya, selanjutnya harapan saya sebagai ketua terpilih untuk teman-teman ketua anggota yang terpilih juga, untuk bagaimana sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya mengutip sebaik pantun dari Ketua Umum DPP PAN, Saudaraku Zulkifli Hasan. Matahari memberikan cahayanya, jadikan hari penuh energi. PAN mengajak semua berkarya demi nusa dan bangsa. Sekian sambutan dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap langkah-langkah kita. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya sambutan Bapak Bupati Kabupaten Sdn Rapang atau yang mewakili kepada Bapak dengan hormat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau Kakahpi, beliau yang membina saya di organisasi di Kemuhammadiyaan. Yang terhormat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek, mewakili Pak Dandim dan Pak Kapolres. Yang kami hormati segenap pimpinan partai politik yang sempat hadir pada kesempatan ini. Hadirin hadirat sekalian, jajaran Partai Amanat Nasional yang berbahagia. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati, sekaligus salam dari beliau kepada kita semua, karena pada kesempatan kali ini beliau tidak berkesempatan karena sementara dinas di Makassar dalam rangka penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah di Badan Pemeriksa Keuangan. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Izinkan saya pada kesempatan ini yang diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk membacakan sambutan beliau berkenaan dengan pelantikan dan musyawarah cabang Partai Amanat Nasional Kabupaten Sdn Rapang. Tentu yang pertama, atas nama pemerintah kabupaten, Bapak Bupati menyampaikan selamat kepada sama-sama DPRD. 2 periode, ketiga. Kebetulan saya juga 2 periode DPRD, tapi sekretaris DPRD. Mudah-mudahan dengan dilantiknya pengurus DPD PAN Kabupaten Sidrap, DPD PAN tetap melaksanakan sinergi dengan Kabupaten Sdn Rapang, dengan jajaran pemerintah Kabupaten Sdn Rapang, dan kami juga menyadari dan melihat selama ini bahwa teman-teman di PAN itu senantiasa melakukan sinergi dengan pemerintah Kabupaten Sdn Rapang. Ya, dalam rangka sama-sama kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya visi Kabupaten Sdn Rapang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil, dan sejahtera. Saya akhiri tadi ditutup oleh pantun. Saya juga ingin mengakhiri dengan satu firman Allah. Wassamsi wa duhaha. Demi matahari yang terbit di pagi hari. Mudah-mudahan PAN senantiasa mencerahkan di Kabupaten Sdn Rapang. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Ketua DPW PAN Sulawesi Selatan. Pada Bapak. Masker, kadang kita lupa siapa di depan kita. Kemarin saya satu pesawat Pak RMS, saya lama baru tahu kalau dia karena pakai masker, pakai topi kan. Ternyata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati, yang saya cintai, Bapak yang mewakili Bupati Kabupaten Sdn Rapang, yang juga kalau tidak salah masih menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Beliau sangat familiar dengan saya karena bukan murid saya, tapi teman. Ya. Dan saya hormati ketua-ketua partai, terima kasih Pak. Ada dari Golkar, dari P3, dari PKS, dari Gerindra, dan mungkin ada lagi yang tidak sempat saya sebut namanya. Bapak dari kepolisian, tentara yang hadir pada hari ini, terima kasih Pak. Bahkan sudah lebih duluan datang daripada kita. Inilah hebatnya kalau tentara dan polisi, disiplinnya itu tidak pernah luntur. Kita ini orang sipil, apalagi politisi ini kadang macam-macam alasannya. Macet lah, apalah. Ya kalau macet cepat-cepat jalan dari rumah kan gitu kan.
Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang juga hadir menemani saya. Ada Pak Irfan AB, ini orang yang paling gagah di PAN ini. Tapi ada misterinya. Pak Haji Philip ini kan namanya sangat familiar di saya nih. Ini orang yang sangat populer di Sidrap ini, Haji Philip ini. Orang populer itu sudah modal, Pak. Modal. Kalau populer itu sudah modal. Modal apa itu? Pokoknya modal apa saja. Modal. Yang jelas kalau kita di politik ini hanya dua, Pak. Mau jadi legislator atau mau jadi eksekutif, cuma itu dua. Jadi orang berpartai politik itu cuma dua cita-citanya. Menjadi anggota legislatif atau menjadi eksekutif. Kalau nggak punya cita-cita yang dua itu, lebih baik masuk ke Muhammadiyah saja. Atau masuk ke NU saja. Atau urusi apalah. Gitu kan. Ada juga Pak Arifin dari Engrekang, ada pilihnya ada pilih sini. Nah, beliau ini adik kandung dari Bupati Engrekang. Nah, namanya Pak Arifin Bando. Ada juga Wakil Ketua DPRD Selayar, Pak Haji Andi Idris, hadir bersama saya. Nah, ada juga orang Sidrap ini, asli Sidrap. Ibu, siapa kan nama lengkapnya? Ibu Nani. Tiap hari di rumah, tapi yang saya tahu nama Rohani apa Suryani? Rohani ya? Rohani. Dan segenap jajaran pengurus DPD PAN, DPC PAN yang barusan saja dilantik tadi. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa satu keistimewaannya PAN Sidrap ini, karena dari 24 kabupaten yang dilantik, satu-satunya yang dilantik tersendiri dan dikunjungi dan dilantik di DPD-nya itu adalah Kabupaten Sidrap. Yang lainnya itu 23 itu dilantik serentak di Makassar beberapa waktu yang lalu. Kalau ini istimewa. Saya datang ke Sidrap ini dari Jakarta terbang tadi subuh. Ya memang karena tanggung jawab saya dan tugas saya untuk datang melantik pengurus DPD PAN Sidrap. Nah karena ini istimewa dilantik tersendiri, tentu juga punya beban tersendiri. Kalau hari ini 2 kursi, kemarin 3 kursi, ya tentu target kita ke depan minimal 1 kursi 1 dapil. Siap? Nah, itu suara anak milenial. Nah, olehnya itu, saudara sekalian, saya ingin tegaskan kembali bahwa apa sebenarnya makna dari pelantikan itu. Pelantikan ini adalah momentum ikrar kita untuk menyongsong pemilu 2024 atau 2020 berapa lagi lah. Karena ada tuh ini isu mau ditambah-tambah. Tapi bagi PAN mau diperpendek, mau diperpanjang, kami siap menghadapi pemilu. Tidak ada masalah. Nah, olehnya itu pasca pelantikan ini, saya minta kepada seluruh jajaran pengurus untuk segera melengkapi infrastruktur partai kita, mulai dari tingkat kecamatan dan alhamdulillah tadi sudah dilaporkan oleh Ketua DPD, hari ini 100% pengurus tingkat kecamatan sudah rampung. Olehnya itu ditindaklanjuti sampai ke tingkat ranting, kemudian sampai ke tingkat rayon, dan bahkan sampai ke tingkat TPS. Karena program nasional kita sejak bulan Februari kemarin sudah launching untuk melakukan rekrutmen saksi di setiap TPS yang ada di seluruh tanah air kita. Nah, kenapa ini penting? Kenapa DPC ini penting? Bukan hanya sekedar menjadi syarat untuk lolos verifikasi,
Tapi kita ingin bahwa satu-satunya jalan untuk menjangkau konstituen adalah melalui infrastruktur partai. Tidak mungkin kita bisa dapat suara di Kecamatan Baranti kalau di sini nggak ada pengurus. Tidak mungkin kita bisa dapat suara di tingkat kelurahan dan desa kalau kita tidak punya pengurus. Tidak mungkin kita bisa mendapatkan suara di TPS kalau saksi pun tidak ada. Nah, olehnya itu infrastruktur ini menjadi modal utama kita dalam rangka untuk melakukan penggalangan suara menghadapi pemilu ke depan. Nah, di samping pembenahan internal, yang perlu juga segera kita lakukan adalah pembenahan eksternal. Pembenahan eksternal yang saya maksud di sini adalah kader PAN harus segera dan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memperjuangkan aspirasinya, menyuarakan aspirasinya, sehingga masyarakat merasakan manfaat daripada kehadiran Partai Amanah Nasional. Kalau hari ini kita targetkan 1 kursi 1 dapil, tentu tidak cukup hanya dengan kata-kata. Tidak cukup hanya dengan konsep. Tetapi tentu harus dalam bentuk apa? Aktivitas turun ke lapangan. Di Sidrap ada berapa dapil? 4. Ini kan dapilnya Pak Syukur ya. Pak Syukur tadi dia bilang alasan dilaksanakannya pelantikan di sini, ya karena dapilnya Pak Syukur kan begitu kan saudara. Ya mau kau bilang begini. Dan itu wajar dan bagus sekali. Nah kita di Sidrap pernah punya 3 kursi. Tapi memang sejak awal PAN di Sidrap ini ya pernah 1 kursi waktu saudara Baharudin siapa? Anda, tapi diperhitungkan di legislatif gitu kan. Pernah kita 3 kursi. Aplikasi politik namanya, atau fungsi komunikasi politik. Partai politik itu punya fungsi untuk menyerap aspirasi masyarakat. Untuk hadir di tengah-tengah masyarakat tanpa membeda-bedakan masyarakat siapa saja. Apalagi Partai Amanah Nasional ini dikenal sebagai partai tengah. Partai yang bisa mengakomodir semua elemen bangsa. Bisa mengakomodir kelompok tradisional. Bisa mengakomodir kelompok modern. Jadi kita di tengah. Mengakomodir semua budaya, semua suku, segalanya. Yang penting itu adalah bangsa Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena Indonesia ini adalah milik kita semua. Sama dengan Sidrap. Sidrap ini adalah milik kita semua. Bukan milik golongannya Pak Fahri. Bukan milik golongannya Pak Philip. Tapi adalah milik kita semua, sehingga kita harus hadir untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Nah, yang kedua, apa fungsi parpol yang kedua? Fungsi parpol yang kedua adalah rekrutmen politik. Rekrutmen politik ini menjadi tugas partai. Tujuannya untuk mengakomodir dan mempersiapkan kader-kader yang kita akan persiapkan pada event politik. Apakah itu legislatif maupun pemilu pilkada. Itu tugas partai politik. Jadi kalau ada partai politik tidak mengusung calon kepala daerah, bukan partai politik namanya itu. Jadi salah satu fungsinya adalah rekrutmen politik dan mengusung calon di setiap event politik. Nah, saya harapkan ke depan, PAN ini kan selama ini di Sidrap sesungguhnya relatif cukup berprestasi di dalam mengusung calon kepala daerah. 2 periode yang lalu kita mengusung selalu menang. Cuma memang periode yang kemarin karena mungkin ada
ada sesuatu dan lain hal sehingga kita kalah. Gitu kan. Nah mudah-mudahan ke depan calon-calon yang kita usung ini kita bisa memenangkan kembali. Nah siapa itu calonnya terserah Pak Fahri. Karena Pak Fahri yang lebih tahu, bukan saya. Kita DPD ini hanya meneruskan. Tetapi yang pasti yang pertama, PAN di dalam menentukan pilihan calon kepala daerah, syarat yang pertama itu adalah kapasitas, kompetensi. Karena dalam Islam sendiri, itu ditegaskan salah satu syarat di dalam memilih pemimpin adalah kompetensinya, adalah kapasitasnya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Aku telah mengangkat Nabi Adam sebagai khalifah di bumi setelah aku berikan ilmu kepadanya. Ilmu apa? Tentang al-asma, ilmu tentang dunia. Ayo. Makanya mengukur seorang pemimpin yang pertama dilihat itu adalah kapasitasnya, kompetensinya. Kenapa kapasitasnya? Karena seorang pemimpin harus menjadi sumber inspirasi terhadap masyarakat yang dia pimpin. Gagasan-gagasan, ide-ide pemimpin itulah yang mewarnai masyarakat yang dia pimpin. Makanya kalau ada satu desa yang berkembang maju, maka yang pertama kali ditanya siapa kepala desanya, kan begitu. Wah hebat ini desa, luar biasa, maju sekali. Tentu ditanya kepala desanya. Ini kabupaten hebat, maju, siapa ditanya? Bupatinya, wali kotanya, kan begitu. Nah yang kedua survei. Jadi silakan saja nanti kita berkompetisi dengan sehat. PAN ini adalah partai terbuka. Partai terbuka baik untuk kadernya maupun untuk tokoh-tokoh yang berminat di partai amanah nasional. Nah, cuma memang dalam beberapa pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya itulah kelebihannya incumbent, baik incumbent legislatif maupun incumbent eksekutif. Kalau di legislatif itu, kalau ada incumbent malah orang pada takut maju. Ini kayak Pak Fahri ini sudah pernah sampaikan ke saya, yang bikin pusing saya ini Pak Ketua. Kayaknya agak susah saya cari orang yang mau jadi pendongkrak suara saya. Saya bilang urusanmu itu, yang penting kau kembali terpilih. Kalau eksekutif ya tergantung incumbentnya. Kalau incumbentnya istimewa, kadang juga. Tapi kalau Pak Philips ini saya dengar-dengar sudah siap maju di apa. Ini ketua PDM juga bisa. Dan jangan cepat-cepat Pak, nanti Bapak dicopot jadi kepala dinas. Saya kira itu mungkin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, satu poin lagi Sidrap ini saya lihat tadi 70% pengurusnya itu adalah dari kalangan milenial. Ini sangat potensi sekali. Kenapa begini saudara sekalian? 35% jumlah pemilih di Indonesia itu terdiri dari kalangan anak-anak milenial. Ini kalau kita bisa jembatani dengan baik, antara lain dengan mengakomodir menjadi pengurus sampai ke tingkat ranting, saya kira bukan tidak mungkin kursi PAN yang dari 2 misalnya di Sidrap ini bisa menjadi 4. Olehnya itu saya apresiasi Sidrap yang telah memberi ruang kesempatan kepada anak-anak muda untuk berpan di Kabupaten Sidrap. Mudah-mudahan kehadiran anak-anak muda ini bisa memberi semangat baru, wajah baru PAN di Kabupaten Sidrap. Dan saya lihat memang tadi luar biasa juga bendera di mana-mana saya lihat. Nah biasanya yang bisa pasang bendera begitu anak-anak muda. Nah, biasanya anak muda. Kalau sudah kayak pas sekretaris saya disuruh pasang bendera kan tidak mungkin, gitu kan? Kalau sudah samurat nih apa, tidak bisa manjat Pak. Sekarang ini Pak, mau kok tidak mau, eranya ini milenial, eranya ini anak-anak muda. 2 hari lalu saya diundang di seminar webinar terkait dengan peran anak muda
di era digital. Luar biasa memang di situ. Apalagi Indonesia ini kan akan menyongsong yang namanya bonus demografis. Bonus demografis itu kita akan menghadapi penduduk pada usia-usia yang produktif. Nah, olehnya itu karena usia-usia produktif, maka tentu diharapkan nanti akan menjadi kekuatan bagi kemajuan bangsa kita di Indonesia. Tetapi sebaliknya, kalau mereka tidak produktif, maka tentu akan menjadi malapetaka dan menjadi beban sosial bagi negara kita. Olehnya itu, pemuda ini kita harus upgrade, kita harus kasih pendidikan, harus pencerahan, kemudian kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya. Saya kira demikian dari saya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya itu acara hiburan yang akan dihibur oleh Sanggar Seni Makiada. Angin memiriku pasang, ditujui tontongan tu saroa tak kalupa. Batumi angin memiri, angin merah dingin-dingin, nak malantas hatiku. Allah
bendahara ya, untuk tinggal sejenak. Jadi para pengurus DPC dari 11 kecamatan, kami harap untuk tinggal sejenak baik ketua, sekretaris dan bendahara.